perkataannya Nikita gitu. Kenapa saya saja? Tolong, tolong Pak Hakim. Udah, akhirnya kan yang tadinya lu dapat 20 tahun, kepotong. Jadi ujung-ujungnya udahlah 5 tahun deh, jedret, udah selesai. Lalu 5 tahun. Tapi nggak juga. Karena kalau seandainya lu masukin Oki, lu nggak yang ngasih makan lu sama keluarga lu siapa? Kan Oki. Kalau Oki masuk gue, berarti rumahnya Oki harus dijual. Kan baru dibeli. Tahu lunas atau enggak? Orang kaya itu punya KPR. Itu udah pasti. Mana mau dia nih kebul gengsi. Demi anak loh. Dia harus mikirin ke anaknya juga. Demi anak kenapa enggak lo membungkuk. Lu udah salah. Dengan adanya saksi ahli 3 orang ini, lu harusnya mikir nih, malam ini jam berapa sih di Indonesia? Dia termenung. Ya kan dia mikir di lantai yang tidak beralas king coilnya kayak mami online. Kayaknya harus gue udahin deh. Kalau seandainya ahli saksi tadi gue udah denger semuanya tertuju sama gue sampai gue nangis. Nyesek sih gue. Kalau gue udahin, gue malu. Kayaknya rasa malu itu harus gue udahin deh. Biar gimana juga anak-anak gue yang harus gue perjuangin. Udah, kalau seandainya lu nggak mau ngomongin masalah dokter Oki juga terlibat. Tapi biar gimana juga kalau lu udahin ya itu konsekuensinya ya gitu. Lu harus mikir ya udah deh, lu telepon deh ceritanya tuh ke wartel. Dokter Oki, udah deh aku udahan aja Dokter Oki. Aku mau ngomong sejujur-jujurnya seperti kayak di pena. Ke Madiva, Deviana. Aku mau jujur aja, udah lu jujur, aman, nama lu juga bagus, lu kan udah punya follower. Dengan di situ lu nggak dihujat sama follower. Yang ada follower kecewa sama lu, tapi so what? Tapi nama lu bagus, orang-orang akhirnya kasih kepercayaan lu nih orang ini keren loh. Sampai gue punya yang tadinya mikir di kepala batu gitu kan, kepala batu banget udah tahu salah tetap nggak akhirnya kan jadi kasih simpati. Ih gila, salut gue jentot. Nah disitulah lu banyak yang endorse lu dapat banyak, lu kasih ke anak lu. Jangan takut untuk menguruangkan kebenaran, jangan takut nggak takut nggak dapat makan atau anak-anak kekurangan duit. Jangan takut. Di mana kita ngobrol kebenaran, disitulah rezeki kita dibuka sama Tuhan. Tapi mau dibilang apa? Namanya punya otak meres, susah. Ya diperes-peres aja terus nih kayak jeruk. Gue beli obat, bukan obat sih apa sih yang buat jeruk-jeruk nipis itu. Lah demi anak gimana dulu anaknya perempuan. Itu kan demi konten kalau anaknya dimusuhin guys. Kan dibikin konten karena disuruh posting tentang si Doni itu. Semua yang ya umur gue udah istilahnya tuh udah makan asam garam ya, udah banyak. Kalau yang begitu-begitu mah udah pasti dia cari cuannya kan dari mana? Dari ngebully. Dia dapat endorsan pengakuan dia di podcast, dia dapat duit, dapat endorsan tuh kalau dia ribut kan kalian tahu juga kan, dimana ada orang yang bisa diduitin sama dengan mulutnya dia untuk menghasilkan duit, ya kan? Ya udah di semua jadi apapun kehidupannya dia dibikin konten. Yang masalah si siapa mantan suaminya itu kan minta sama anaknya, tapi kan enggak. Dan akhirnya dia maunya itu lagi pas zaman huru hara. Ini pemikiran gue ya. Yang mana tuh gue udah tua, jauh udah sebelum lo ke situ gue udah tahu gitu kan. Asumsi ya. Apa maksudnya ini cuma pemikiran gue. Kalau gue pikir waktu pas ribut sama Doni, siapa sih namanya Doni ya? Doni Dodola itu. Di saat itu ingat bulan berapa? Itu half semester. Karena international school itu bayar per 3 bulan. Setiap half semester ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, gak ada yang bayar setahun. Karena anak gue
Anak gue yang besar-besar sekolah internasional pun. Sekolah internasional school, sekalipun kita tinggal di luar negeri. Tapi gue mau ngasih yang terbaik buat anak-anak gue. Itu bayar. Di saat lagi pas dia ribut sama Dedi ini, naik naik viewernya dia. Endorse. Ya kan, karena dia nangis. Cuan. Dan akhirnya, waktunya dia harus bayar-bayar. Dia bilang sama anaknya, lu posting ini. Biar maksudnya tuh tetap ditonton, banyak follower, banyak review, endorsement dapat. Tapi anaknya enggak. Disitulah stuck untuk ngebayar-bayar. Hatak Indonesia Rip hari ini malam ram. Itu dia. Kalau kita ngomongin Indonesia ya, di kasusnya, di luar kasusnya Niki, ini benar-benar deh. Ini Indonesia ini mau dibawa kemana? Untuk kedepannya 30 tahun kemudian, kedatangnya ini mendatang. Kayaknya bukan Indonesia lagi. Mungkin udah pisah seperti kayak Timor Leste. Dia udah berpisah dengan Indonesia. Nah sekarang ini siapa lagi yang mau pisah? Karena Indonesia gelap. Gue baca story Nikita tentang hukum tabur tuai. Lah dia yang ngerasa bahwa dia yang terjadi pada dirinya. Sekarang ini adalah hukum tabur tuai. Nggak sadar diri Nikita. Ya kalau orang yang begitu untuk disuruh minta maaf juga nggak mungkin bakal mau. Karena dia pikir dia benar. Karena otaknya dia gini loh. Gue bisa ngerasain nih. Seandainya gue jadi Niki. Gue jadi Niki ya, dengan kasusnya yang sekarang nih, gue nggak ngerasa salah. Kan produknya kan dia jelek. Gue taunya dari Dokter Oki sama Dokter Samirah. Itu. Cuman si Nikita ini nggak berani ngomong speak up kalau Dokter Oki yang menyuruh. Kalau Dokter Samira juga yang bilang produknya overclaim, produknya Reza Gladys. Jadi di otaknya dia, gue nggak salah. Orang produknya dia kan yang nggak apa yang jelek. Dan dia kan bukan dokter, dia bukan keahlian dia untuk nge-review atau ngasih tahu. Even Dokter Oki atau Dokter Samira kan juga sebenarnya kan nggak boleh, harus BPOM. Tapi ini otaknya Niki, karena pengen cuan, kembali lagi ke cuan. Dia pikir gue nggak salah, orang gue nge-review, dia di otaknya dia ini tetap Dokter Reza Gladys produknya salah. Padahal nggak salah. Dia selalu sampai hari ini juga dibilang salah. Salahnya di mana? Toh dia masih jualan. Dia belinya tahun 2023, sedangkan ditutupnya itu tahun berapa? Lagi pas dia waktu pas dia beli yang paling terakhir waktu pas ditarik-tarik itu dia dari supplier. Dia udah nggak beli-beli. Dan sedangkan itu udah produknya udah sama dia. Ya kan? Dokter Oki yang megang. Akhirnya dikasihnya ke siapa? Antar dokter detektif, antar dokter Oki yang megang. Kasih ke Niki. Dia kena imbasnya, makanya dia pikir dia nggak salah. Tapi tetap, kesininya lu salah. NM bukannya repost aja, Mak. Kalau NM repost, enggak. Karena ada pernyataan. Nah, ini pernyataan yang dapat ke negatif. Pencemaran nama baik dan kredibilitas dokter. Dia nge-review atau nge-repost, nge-review itu lu ngasih tahu ini. Ini gua review ya. Ini ada nih kandungannya hidrogen atau merkuri, whatever. Itu namanya nge-review karena ditahu kandungannya dan bagus buat muka. Tapi kalau nge-repost kayak gua, ini gua dapat dari kalian. Ya kan? Gua langsung repost. Itu beda sayang. Dan waktu pas dia nge-review itu jatuhnya salah. Kenapa dia jatuhnya salah? Nge-reviewnya? Karena di situ dia bilang kandungannya bla 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 bla. Itu juga udah salah dan pencemaran nama baik. Karena BPOM aja Pak masih kok dia sampai sekarang bener kan masih itu. Bukannya nge-review jelas-jelas itu si Kim Mak. Kalau Kim itu kan emang gue juga ngeliat Kim. Tapi waktu pas si Kim nge-review, ini kasus sudah diangkat. Ya kan? Di situ nggak ada yang namanya Kim. Di atas laporan itu nggak ada yang namanya Kim. Kita kalau seandainya hakim bilang, kita ngebahas, membicarakan yang mana yang ada di BAP. Di BAP itu nggak ada Kim. Jadi nggak usah dibawa ke sini. Di BAP nggak ada, lu bawa ke sini. Tambah pusing gue ntar dibikinnya. Ya kan? Lu jangan dibawanya ke sini.
Di BAP-nya nggak ada Kim. Yang ada tuh cuma dokter Oki. Dokter Amira. Lu bawa ke sini pusing gue. Ngerokok dulu ah. Habis ngerokok udahan ya. Pizza gue udah mateng. Gue harus udahan karena anak-anak gue harus bikin PR buat anak-anak gue. Do you have homework? No? How about reading? But you need to reading after dinner finish. Reading for 15 minutes. You read there? Which book? Show me the book. Yeah? Show me your book. Which one are you ordering? Emangnya nggak ada di BAPM, cuma kalau jejak digital. Kalau kita ngomongin begini kan kita bukan ahlinya. Cuman kalau seandainya ngomongin Sikim ya, taruhlah iya Sikim. Tapi kenapa Sikimnya dipanggil juga? Dipertanyakan juga dong. Kalian bertanya juga kan? Iya, kenapa? Dipanggil juga. Can I see? What is it? The book. Yeah. Roll down. Charlie Chocolate Factory. Iya, Rabat. Okay. And what chapter is it? Just put like this, ya. Okay. Gimana kis? Kis. Nggak mau nyium tuh. Kini dipanggil ntar kalau samurai baru relatif. Kalau samurai. Iya, itu iya, itu. Ini bakal ya kalau seandainya tumben belum masih sih belum. Udah. Pasti belum ya. Mungkin karena lampu kali ya. Kalau si Kim kemarin sampai ikut-ikutan ngejelekin Bu Heni Sagara, namun untungnya dia. Nah, ngomongin Heni Sagara. Tadi Heni Sagara juga disebut sama Devina. Dan dipikirnya kali Heni Sagara jual hidrokolin sampai pengacaranya si Nikita Mirzani sampai pabriknya siapa? Heni Sagara. Yang kencang bisa dibilang lagi siapa? Heni Sagara. Terus bakal takut enggak? Aman. Lu kalau udah biasa tumben belum? Iya, gua juga nggak tahu nih kenapa. Nah, maksudnya itu Kak, Kim berlindung dulu dengan minta maaf. Dia apa? Ya loh. Si Kim minta maaf. Ya orang bersalah minta maaf loh, nggak sejauh itu. Dia minta maaf kan. Nah harusnya sini kita kan juga gitu. Tapi kan ini sekarang bukan masalah Kimnya ini. Yang sekarang ini kalau seandainya di review kan sampai suami istri Dr. Reza Gladys juga tadi barusan dibilang gini kan sama pengacaranya Niki. Ya, sampai dibilang gini kan sama pengacara. Dr. Reza Gladys suaminya pernah menyatakan kalau barangnya dia di review oke. Karena nggak ada yang bermasalah. Ya istilahnya si Kim nge-review gitu terus kalau seandainya udah ketahuan itu produknya dibelinya tahun berapa kan emang udah nggak ada. Dan itu nggak ada kok, nggak ada yang salah. Udah ditarik. Karena apa? Karena dari suppliernya juga kan udah ditutup. Jadi nggak ada yang salah. Tetapi yang dipermasalahan ini nih uangnya 4M. Kira-kira keluarga yang mau malak 500M ke ini Sagara. Itu gue kurang tahu. Yang malak-malak itu kan si dokter Olala kan. Itu bukan sih. Nah, minta maaf pas udah di penjara. Mana bisa, Mak? Hukum Konoha loh, Mak. Seenggaknya meringankan vonis yang harusnya 20 tahun jadi 5 tahun. Itu. Ya tetap di penjara. Sama aja kayak si Yuka. Yuka bakal masuk. Kalau kata gue mah kalau tentang si Yuka ya. Kayaknya antara kasihan sih. Kalau masalah si Yuka. Ya udahan dulu ya sayang ya, aku udahan ya. Ya udah, ntar dilanjut lagi besok. Karena Mafera sama anak-anak. Udah kan, udah gak ada yang bisa gue baca lagi ya. Kalau dipanggil nggak kalau receh.
ikutan ngejelekin ini udah. Ada Kak Gigi. Ayo Mak, Timun marahin tuh dokter Om. Udahan dulu. Yuka kan bukan siapa-siapa Mak. NM artis loh Mak. Yoko bukan siapa-siapa, tapi nyenggol yang dia senggol itu siapa? Ayo. Yuka bukan siapa-siapa, tapi yang disenggol siapa? Nah, kalau si Niki, skincare owner itu juga bukan artis, bukan siapa-siapa, dia cuma pengusaha. Tapi yang nyenggolnya siapa? Yang nyenggol skincare itu siapa? Yang marah skincare itu siapa? Kalau dibilang Reza Gladys, siapa sih dia? Pengusaha kan? Cuma pengusaha. Pengusaha doang kan? Istilahnya ya udah lu pengusaha. Pengusaha apa sih? Yang banyak duitnya kan pengusaha. Udah itu doang. Tapi kalau seandainya yang diperas, yang meras siapa? Niki. Nah disitulah spesialnya. Wow-nya di situ. Wow. Yang meras artis kontroversial. Itu. Tapi kalau si Yuka bukan siapa-siapa. Tapi yang disenggol siapa? Kan kalian tahu yang disenggol siapa? Di luar Kak Fitri, artis-artis disenggol-senggol. Sampai juga ada artis yang baru nikah ya, gue gak mau sebut namanya. Itu juga disenggol. Banyak yang disenggol sama Yuka.